warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu fasilitator yang saya hormati, pengajar praktik yang saya hormati, dan segenap rekan-rekan JGP Angkatan 11 yang saya hormati. Perkenankan kami akan mempraktikkan praktik kucing di dalam ruang kolaborasi 2, di mana saya di sini akan berperan sebagai coach, sedangkan sebagai coachnya adalah Ibu Dwi Mei Warastuti. Halo Bu Mei. Halo Pak Tiono. Oh iya, untuk hari ini saya lihat tadi Bu Mei dari luar kok agak berbeda dari biasanya ini Bu Mei. Apakah ada yang bisa saya bantu Bu Mei? Nggih Pak, hari ini tuh rasanya luar biasa sekali nggih Pak dalam dalam mengajar. Tambah lagi hari ini tuh hujan dari sekolah sampai rumah Pak. Itu yang ditambah lagi dengan problem yang itu Pak. Oh, apakah dari keadaan ini ada yang bisa saya bantu Bu? Nggih Pak Tiono sibuk mboten? Menawi mboten sibuk, saya pengen berbincang sebentar ini Pak. Oh iya, kebetulan Bu Mei tadi saya sudah selesai mengerjakan tanggung jawab atau tagihan-tagihan dari dinas, dan ini saya ada waktu sekitar 15 sampai 30 menit Bu. Monggo, ini kebetulan saya tidak sibuk, masih ada waktu ini Bu. Monggo Bu, gimana Bu? Oh, nggih Pak, saya itu pengen nggih Pak, saya itu ingin bercerita sekaligus mencari solusi nggih Pak, dari permasalahan yang saya hadapi, yang ingin saya ceritakan ke Pak Diono nggih, karena saya berharap dengan cerita ke Pak Diono itu saya bisa menemukan solusi dari permasalahan yang saya hadapi dan juga gambaran langkah apa yang akan saya ambil itu Pak. Oh iya Bu, jadi nanti dari diskusi kita ini eh, tujuannya adalah bisa mencari solusi terhadap permasalahan yang sedang dihadapi Bu Mei tadi ya. Nggih Pak. Baik, tadi Bu Mei menyampaikan eh, ada permasalahan. Mohon maaf Bu Mei, tadi permasalahannya di disampaikan kembali karena saya tadi tidak fokus, ada eh, telepon tadi Bu. Moga Bu disampaikan Bu. Nggih Pak. Nggih, Pak. Jadi begini, Pak, ketika saya mengajar di kelas itu ya, Pak, ada satu siswa itu yang, tidak semangat di dalam belajar, terus ketika dikasih tugas itu juga jarang mengerjakan, Pak. Nah, itu kan yang bikin saya pusing untuk menghadapinya, Pak, makanya saya pengen mencari solusi dengan berbincang dengan jenengan. Oh, baik Bu Mei. Tadi yang disampaikan Bu Mei, ada satu siswa yang eh, tidak mengerjakan tugas, terus kurang semangat, terus apalagi tadi eh, intinya siswa tersebut tidak aktif juga. Nah, Nggih. apakah di sini Ibu sudah menelusuri atau mengidentifikasi penyebab dari mengapa anak ini seperti itu, Bu? Sudah, Pak. Saya itu sudah memanggil anak tersebut untuk menanyakan, pada anak tersebut mengapa dia tidak semangat dalam belajar, terus kemudian tidak mengerjakan tugas yang saya berikan, Pak. Hmm. Nah, kalau begitu menurut pengamatan Bu Mai sendiri, mengapa anak tersebut tidak begitu semangat atau tidak suka dari pelajarannya Bu Mai? Eee, setelah saya
mengamati, terus kemudian menanyakan langsung kepada anak tersebut nggih, Pak. Kenapa dia itu tidak suka mata pelajaran gitu loh, Pak. Kan mengampu materi pelajaran nggih, Pak. Lah ini tuh yang, materi pelajaran PPKN, Pak. Jadi PKN, untuk kelas 9 nggih, Pak, nah, setelah saya amati itu karena di dalam materi pelajaran PKN itu kan banyak sekali teks bacaannya nggih, Pak, panjang-panjang, terus kemudian juga materi yang disampaikan itu beraneka ragam. Nah itu menurut pengamatan saya sehingga anak tersebut itu malas mengikuti pelajaran dan juga malas mengerjakan tugas yang saya berikan, Pak, gitu, Pak. Oh, nah berarti menurut Bu Mai ini kira-kira kondisi ideal yang bagaimana yang Bu Mai harapkan ini? Ya sebenarnya, kondisi ideal yang saya harapkan itu ya, apa namanya, Pak, anak itu, suka dengan pelajaran yang saya berikan, terus kemudian itu bisa mengikuti pelajaran dengan aktif, dengan sebaik-baiknya lah, Pak. Jadi sebagai seorang guru tentunya harapannya kan seperti itu ya, Pak, ya. Ya, betul Bu. Nah, kalau begitu, apakah ada yang bisa Bu Mai lakukan untuk menumbuhkan motivasi belajar siswa tersebut? Nah, saya pernah ini Pak, melakukan apa namanya, pengamatan nggih Pak, itu jadi ketika saya mengajar itu saya merasa kurang menerapkan pembelajaran dengan baik, sehingga anak itu kurang semangat mengikuti pelajaran yang saya berikan. Terus, ada juga hal yang, apa namanya, saya lakukan itu dalam penerapan metode pembelajaran itu, apa namanya Pak, tidak sesuai dengan kebutuhan anak, kemudian saya juga jarang melakukan ice breaking, kemudian media yang pembelajaran yang, apa namanya, saya lakukan itu mungkin kurang menarik bagi anak, Pak. Itu berdasarkan pengamatan saya nggih, Pak. Itu yang saya rasakan kayak gitu, Pak. Oh, baiklah Bu Mai. Bu Mai tadi sudah menyampaikan atau berusaha menggunakan metode-metode. Nah, kira-kira dari eh, pembelajaran tersebut ada apa tidak metode yang pernah berhasil yang Bu Mei lakukan di kelas, Bu? Sebenarnya ada, Pak. Saya itu pernah melakukan, metode apa yang namanya nggih, Pak, ice breaking dengan melakukan kegiatan pesan berantai. Nah, ketika anak-anak saya ajak ice breaking dengan melakukan pesan berantai ini, apa namanya, siswa itu kan dilakukan secara berkelompok nggih, Pak. Tetap, saya berikan pesan-pesan, pelajaran PKN yang saya berikan itu. Nah, dengan begitu kan siswa tetap mau tidak mau membaca buku tetapi dengan ice breaking gitu loh, Pak. Nah, dengan teknis seperti itu ternyata, hasilnya itu sangat bagus sekali nggih, Pak. Anak bisa terlibat secara langsung dan tidak merasa bosan di dalam pembelajaran. Itu yang pernah saya lakukan, Pak. Nah itu sudah sangat luar biasa, Bu Mei. Nah, sekarang jika berdasarkan rating 1 sampai 10, kira-kira berapa tingkat keberhasilannya untuk menarik eh, untuk meningkatkan apa tadi belajar anak tadi, Bu? Nah, kalau menurut saya nggih, Pak, ya antara 8 sampai 9, Pak. Karena, saya merasa kalau sampai 10 itu belum sampai nggih, Pak. Karena, keberhasilannya itu, apa namanya nggih, untuk menarik tingkat belajar murid saja, Pak. Jadi biar anak itu tidak merasa bosan ketika dalam pembelajaran, makanya saya melakukan kegiatan ice breaking dengan pesan berantai itu, Pak. Oh, bagus. Selanjutnya, rencana apa saja yang ingin Bu Mei lakukan dan langkah-langkah apa saja yang nantinya juga akan Bu Mei lakukan? Nah, apa namanya, Pak, saya itu, apa nggih, menerapkan pembelajaran yang bervariasi, pada anak, terus kemudian juga diselingi dengan ice breaking, Pak, yang bermacam-macam. Mungkin ya kalau misalnya salah satunya itu dengan pesan berantai nggih, Pak. Jadi, saya itu merencanakan untuk membuat
apa namanya, melakukan ice breaking dengan, berbagai, apa namanya nggih, kegiatan, mungkin bisa dengan lagu, bisa juga dengan, eee, macam-macam nggih, Pak, sehingga murid itu tidak akan pernah merasa bosan anak-anak dalam kelas itu, Pak. Jadi terus langkah yang selanjutnya itu saya akan, apa namanya nggih, Pak, selalu update terkait dengan informasi ataupun juga ide-ide cara mengajar yang baik gitu nggih, Pak. Sehingga, apa namanya, tujuan pembelajaran yang saya lakukan itu bisa tercapai, tetapi tidak membuat anak merasa bosan, tidak membuat anak merasa, apa nggih, jenuh di dalam kelas, sehingga ketika saya menyampaikan, pembelajaran anak bisa menerimanya dan juga, anak bisa mengerjakan tugas yang saya berikan. Itu Pak yang, apa namanya, yang ingin saya terapkan kayak gitu. Sungguh luar biasa itu Bu Mei. Eh, dari hal tersebut, siapa yang bisa membantu Bu Mei dalam menyusun ataupun melaksanakan rencana pembelajaran tuh? Nah, yang apa namanya, Pak, yang bisa membantu saya yang pertama tetap, kepala sekolah, terus kemudian, rekan guru, dan tidak lupa saya tetap meminta bantuan kepada wali murid nggih, Pak, terkait dengan program pembelajaran yang saya lakukan, sehingga tujuan pembelajaran, yang ingin saya capai itu bisa berjalan dengan lancar, itu, Pak. Hmm, ya. Nah, kira-kira Bu Mei butuh waktu berapa lama untuk hal tersebut, Bu? Kalau, membutuhkan waktu sebenarnya lama ya Pak, untuk penerapan kegiatan pembelajaran, yang seperti tadi saya sampaikan. Cuman mungkin untuk hasilnya nggih Pak, untuk hasilnya tetap, tidak bisa instan karena, apa namanya nggih, setiap pembelajaran, kemudian setiap tujuan ataupun juga setiap kegiatan yang saya lakukan kan juga memerlukan proses nggih Pak. Kalau mungkin melakukannya saya bisa cepat dilakukan, tetapi untuk hasilnya tetap membutuhkan proses yang tidak instan, itu Pak. Nah, untuk proses tadi Bu, kalau Iya. kita lihat kalender itu dalam jangka berapa bulan Bu untuk proses yang Bu Mei laksanakan itu? Untuk melihat hasilnya nggih, maksudnya nggih, Pak? Iya, Nggih. Kalau mungkin untuk bulan pertama, mungkin belum terlalu kelihatan nggih, Pak, untuk perubahannya. Tapi kalau bulan kedua, ketiga bisa dilihat perubahannya nggih, Pak. Karena kalau bulan pertama itu kan kita masih penyesuaian juga nggih, karena saya mengajar dalam satu minggu kan hanya 3 JP nggih, Pak, satu minggu. Berarti kan dalam satu bulan, sekitar 12 JP nggih, Pak. Berarti kan saya harus, apa namanya, menggunakan ice breaking yang bermacam-macam, kemudian metode yang bervariasi. Jadi di bulan kedua saya baru bisa melihat untuk hasilnya itu, Pak. oh, betul itu Bu. Selanjutnya, kapan ini Bu Mei bisa atau akan melaksanakan rencana ini Bu? Nah, kalau, rencananya tetap secepatnya nggih, Pak. Jadi, apa namanya, saya juga harus, apa namanya nggih, tetap berpegang pada komitmen komitmen terhadap diri saya sendiri nggih, Pak. Jadi ketika, saya sudah merencanakan suatu pembelajaran, terus kemudian, saya harus berkomitmen untuk melaksanakannya dengan secara terus-menerus dan berkala, Pak. Jadi dengan begitu saya bisa melihat hasilnya, eee, untuk meningkatkan apa nggih, meningkatkan kemampuan siswa dan juga meningkatkan kompetensi saya sebagai seorang, guru. Jadi saya harus benar-benar konsisten dengan apa yang, eee, sudah saya buat, kemudian saya menjalankannya. Itu Pak yang, apa namanya, yang, saya lakukan, seperti itu. Iya, itu tadi sudah sangat bagus itu Bu. Nah, tadi Bu Mei menyampaikan ada komitmen. Nah, ini komitmen apa yang Bu Mei lakukan agar rencana ini berhasil dan berjalan dengan baik Bu? Nah, berarti komitmennya yaitu Pak, saya harus apa namanya, konsisten secara terus-menerus, kemudian selalu mengupdate informasi, terus kemudian, berkolaborasi dengan rekan
guru, kemudian berbagi praktik baik, baik itu saya lakukan di sekolah maupun dilakukan di luar sekolah. Terus kemudian, sehingga saya sebagai guru itu memiliki kompetensi, dalam mengajar sehingga, pembelajaran yang saya lakukan itu, berpihak pada murid, kemudian membuat murid menjadi bahagia dan ketika saya mengajar itu, saya selalu dinantikan oleh murid-murid saya kayak gitu, Pak. Jadi tidak, apa nggih istilahnya, tidak selalu bilang, "Oh kok pelajarannya Bu Mei lagi?" Kayak gitu, Pak. Itu yang komitmen yang ingin saya jalankan seperti itu, Pak. Hmm, iya, bagus itu, Bu. Nah, untuk mendukung komitmen itu, Bu, adakah dukungan dari pihak lain yang Bu Mai butuhkan? Ini mumpung, mumpung diskusi dengan saya ini, Bu. Kalau dukungan dari pihak lain, eee, sudah cukup kalau dari sekolah itu kan sudah ada sarana dan meskipun tapi ap mencukupi sebagai sarana yang ada, terus kemudian, apa namanya, nggih kolaborasi dengan teman, terus kemudian berbagi praktik baik, terus kemudian, apa namanya, nggih, terutama dari faktor internal diri saya sendiri nggih, Pak. Kalau saya sudah berkomitmen, ya saya harus menjalankannya agar, tujuan yang ingin saya capai itu bisa berjalan dengan lancar. Baiklah, Bu Mei. Semoga rencana tersebut yang tadi disampaikan bisa berjalan dengan lancar, bisa Amin. sesuai dengan tujuan ya, Bu. Nggih, Pak. Terus bagaimana ini perasaan Bu Mei eh, setelah kita tadi berbincang-bincang tentang permasalahannya Bu Mei tadi, Bu? Nah, perasaan saya itu yang pertama lega nggih, Pak, karena, dari permasalahan yang saya hadapi itu, apa namanya, menemukan solusi ketika saya bincang-bincang dengan Pak Diono dan apa namanya nggih, yang jelas itu pikirannya tidak buntu ya Pak, karena ada teman cerita, karena saya bisa menceritakan apa yang sebenarnya saya alami di sekolah, apa yang terjadi dengan, murid saya ketika saya mengajar, itu Pak. Ya, syukurlah kalau begitu, Bu. Apakah ada hal lain yang eh, ingin Bu Mei sampaikan lagi, Bu? Eee, sementara belum ya Pak, karena, permasalahan yang saya hadapi itu hari ini yang bikin saya pusing sudah saya ceritakan kepada Pak Diono, saya sudah merasa lega karena sudah menemukan, apa namanya nggih, solusi terkait dengan permasalahan yang saya hadapi, dan terima kasih karena Pak Diono hari ini tuh sudah meluangkan waktu dengan saya dan terima kasih karena sudah mau bertukar pikiran dengan saya nggih, Pak, karena, apa namanya nggih, ketika saya menghadapi permasalahan ada teman berbagi cerita, seperti itu, Pak. Ya, Bu, sama-sama. Eh, saya juga sangat senang bisa mendengarkan keluh kesah, mendengarkan cerita dari Bu Mei tadi. Nggih, Semoga di lain kesempatan eh, kita bisa berbagi cerita lagi. Ada hal-hal lain yang mungkin akan disampaikan nanti. Insya Allah saya siap, Bu, nggih, untuk Pak. ya untuk berbincang-bincang dengan Bu Mai lagi. Nah, dari perbincangan kita tadi, Bu, refleksi apa yang bisa Bu Mai ungkapkan? Jadi terkait dengan perbincangan yang, kita lakukan tadi nggih, Pak, saya bisa berefleksi bahwa, ketika, kita mengajar, terus kemudian kita menghadapi masalah, kita bisa berbagi dengan teman sehingga kita bisa menemukan, solusi terbaik, yang bisa kita lakukan masalah yang saya hadapi tadi. Terus kemudian terkait dengan, refleksi dalam proses pembelajaran, itu ternyata ketika kita mengajar itu, eee,
bisa menggunakan berbagai metode, terus kemudian bisa menggunakan berbagai variasi, bisa melakukan, apa namanya, bisa menggunakan ice breathing nggih, Pak, melatih konsentrasi anak dalam rasa lebih semangat dalam belajar dan secara tidak langsung materi yang saya berikan tadi bisa tersampaikan. Tadi kan saya matur bahwa teks, pembelajaran PKN itu kan sangat panjang sekali nggih, Pak. Ternyata dengan ice breaking pesan berantai itu, anak-anak menjadi sangat senang, anak-anak menjadi sangat bahagia dan bisa, menerima pelajaran dan tujuan pembelajaran yang ingin saya sampaikan kepada anak itu bisa tercapai, Pak Tiono, itu. Oke, Bu Mai, kembali saya terima kasih kepada Bu Mai. Semoga hal ini bisa eh, mencapai sesuai tujuan ya Bu, yaitu Nggih, Pak. pembelajaran yang berpihak pada murid. Dan hari ini Nggih. saya akan melanjutkan tugas Bu, ini ada undangan ke Nggih, Pak. kantor dan sekaligus saya mohon izin untuk meninggalkan sekolah ya Bu. Nggih, Pak. Terima kasih nggih Pak Tiono sudah meluangkan waktu. Oke. Oke, Assalamualaikum Pak Tiono. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian praktek coaching yang kami laksanakan. Semoga praktik ini bisa bermanfaat dan bisa menginspirasi untuk semua demi kemajuan dunia pendidikan di Indonesia, khususnya di sekolah kita masing-masing. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.